Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Return on Investment pada PT Astra International Tbk. Anggota-anggota kami ada Aizra Yuka Firdaus dengan NIM 1915035036072. Yang kedua ada saya sendiri Wina Rizky Prigita dengan NIM 19150360081. Yang ketiga ada Panji Anugrah dengan NIM 19150360092. Yang keempat ada Syarif Abiyu Hasan dengan NIM 19150360094. Yang pertama materinya akan disampaikan oleh Aizra Yuka Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizra Yuka Firdaus dengan NIM 1919036072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian pada PT Astra International Tbk, karena PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International, pendapatan bersih perusahaan mengalami peningkatan sepanjang 5 tahun terakhir dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengukur seberapa baik kinerja perusahaan sehingga mampu meningkatkan pendapatan bersih tiap tahunnya. Berdasarkan laporan keuangan PT Astra International, pendapatan bersih selama periode 2008 sampai 2012 adalah sebagai berikut. Next. Berikut adalah tampilan pendapatan bersih pada PT Astra International. Next. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan dinilai dengan menggunakan metode Return on Investment atau disebut ROI, dan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan jika dinilai menggunakan metode Residual Income atau RI. Lanjut. ROI merupakan alat pengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan seluruh aktiva yang tersedia dalam perusahaan dengan melihat sampai seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan atas sejumlah investasi yang telah ditanamkan. Secara matematis, ROI dapat menggunakan rumus sebagai berikut. ROI sama dengan Net Profit After Taxes dibagi dengan total aset. Next. Residual income. Residual income merupakan laba bersih sebelum pajak dikurangi biaya modal yang kemudian dibandingkan atas investasi perusahaan guna menilai kinerja divisional. Adapun rumus residual income menurut Sartono adalah seperti berikut. Next. Selanjutnya ada hubungan ROI dan RI. Pada umumnya perusahaan menilai kinerjanya atas dasar presentasi dari ROI. Hal ini dilakukan karena ROI selalu dipakai sebagai bahan pertimbangan. Seperti penjelasan sebelumnya, metode ROI memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan dari metode ROI ini dapat ditutupi dengan metode RI yang yaitu dengan memasukkan biaya tambahan ini sebagai komponen pengurangan laba perusahaan. Biaya tambahan tersebut merupakan biaya modal yang pada dasarnya harus ditanggung oleh perusahaan. Kedua, metode tersebut saling berkaitan karena metode RI merupakan metode yang dapat dipakai untuk mengatasi kelemahan dari metode ROI. Next. ROI dan RI dan keterkaitan dengan DuPont System. DuPont System merupakan sistem yang menghubungkan antara rasio-rasio aktivitas dengan margin laba yang menunjukkan bagaimana rasio-rasio tersebut selain mempengaruhi untuk menentukan profitabilitas dari aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut Syamsuddin, formula ROI dengan menggunakan DuPont formula adalah sebagai berikut. Tingkat pengembalian atas investasi atau ROI diperoleh dari rasio perputaran aktiva atau TATO dikalikan dengan net profit margin atau NPM. Pendekatan DuPont System dapat menunjukkan nilai ROI yang dihasilkan melalui perkalian laba dari komponen-komponen penjualan serta efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan laba tersebut. Next. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, metode yang digunakan untuk metode deskriptif kualitatif, peneliti berupaya mendeskripsikan mengenai penerapan penilaian kinerja keuangan perusahaan dengan teknik analisis return on investment dan residual income, yang keduanya akan dipaparkan berupa angka-angka yang kemudian akan dijelaskan dalam suatu uraian. Tahapan-tahapan analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
Ini adalah metode penelitiannya, ada 7 metode penelitian. Next. Saya akan melanjutkan presentasi hasil dan pembahasan. Analisis ROI dengan DU Pound System. Pendekatan DU Pound System dapat menunjukkan nilai ROI yang dihasilkan melalui perkalian laba dari komponen-komponen penjualan serta efisiensi penggunaan total aset dalam menghasilkan laba tersebut. Formula perhitungan ROI adalah sebagai berikut. Lanjut, berdasarkan perhitungan tersebut, disajikan tabel perkembangan ROI PT Astra International Tbk tahun 2008 sampai tahun 2012. Pada tahun 2009, nilai ROI mengalami penurunan sebesar 5,73% yang disebabkan di tahun tersebut nilai TATO turun meskipun nilai NPM naik. Sedangkan di tahun berikutnya nilai ROI mengalami kenaikan dikarenakan pada tahun 2010 perusahaan mengalami kenaikan nilai NPM dan TATO. Nilai ROI naik apabila nilai NPM dan TATO mengalami kenaikan atau nilai NPM yang diperoleh naik sangat drastis dari tahun sebelumnya, meskipun nilai TATO turun atau sebaliknya. Sedangkan di tahun 2011 dan 2012 nilai ROI mengalami penurunan dikarenakan nilai NPM dan TATO di tahun tersebut juga mengalami penurunan. Lalu, adapun rumus untuk menghitung RI adalah sebagai berikut. Sebelum menghitung nilai RI, pertama menghitung nilai NOPAT terlebih dahulu. Perhitungan nilai NOPAT miliaran rupiah periode 2008 sampai 2012. Lalu tahap selanjutnya menghitung biaya modal dengan mengalihkan WACC dengan modal operasi atau total aset. Jadi ini adalah perhitungannya. Lalu dari perhitungan NOPAT dan biaya modal dapat diketahui nilai RI dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Next. Jadi ini perhitungannya. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel di bawah ini. Analisis RI dengan DU Pound System. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut. Oke, bisa dilihat di tabel tersebut, tabel 2, nilai residual income PT Astra International Tbk periode 2018 sampai 2012. Berdasarkan perhitungan nilai RI dari tahun 2008 sampai tahun 2012 tersebut dapat dikatakan bahwa PT Astra International Tbk memiliki nilai RI yang cukup baik karena nilai RI dalam periode tersebut selalu bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sudah efektif dalam menggunakan biaya modalnya sehingga dapat merealisasikan tingkat pengembalian yang diinginkan pemegang saham dari investor. Next. Berdasarkan perhitungan nilai ROI dan RI tersebut, PT Astra International Tbk mengalami kondisi yang cukup baik dalam pertumbuhan ROI dan RI-nya. Nilai ROI yang dihasilkan perusahaan adalah positif selama periode 2008 sampai 2012. Dan persentasenya mengalami kondusif yang fluktuatif. Pembahasan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola investasi tertinggi pada tahun 2010 di mana pada tahun tersebut nilai NPM dan TATO menunjukkan nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun lainnya. Hal ini pada tahun 2010 perusahaan menunjukkan penjualan yang cukup tinggi dari total aset yang dimiliki tahun 2010 serta nilai NPM yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu beroperasi dengan baik dan dalam menghasilkan laba.
bersih atas penjualan, sedangkan nilai RI yang dihasilkan perusahaan selalu positif dan persentase pertumbuhan nilai RI mengalami kondisi yang berfluktuatif selama periode 2008 sampai 2012. Nilai RI tertinggi terjadi pada tahun 2012, yang berarti pada tahun tersebut menunjukkan bahwa perusahaan paling efektif dalam menggunakan biaya modal sehingga dapat merealisasikan tingkat pengembalian yang diinginkan pemegang saham dan investor kondisi. Profitabilitas perusahaan dalam perhitungan nilai ROI dan RI tidak konsisten karena mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Astra International Tbk tidak stabil dalam tahun 2008 sampai 2012. Next. Kesimpulannya adalah dalam penelitian kinerja keuangan PT Astra International Tbk yang diukur berdasarkan analisis ROI dengan pendekatan DU Pound System selama periode 2008 sampai 2012 menghasilkan nilai ROI yang positif. Namun dengan hal yang tidak stabil menimbulkan kondisi yang fluktuatif pada tahun 2009. Nilai ROI mengalami penurunan yang sedikit sebesar 1,32% yang disebabkan tahun tersebut nilai TATO turun meskipun nilai NPM naik. Next. Yang selanjutnya adalah sedangkan pada tahun 2010 perusahaan mengalami kenaikan nilai ROI. Kenaikan tersebut terjadi karena nilai NPM pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang cukup banyak, yaitu sebesar 31,21%. Sedangkan tahun 2011 sampai 2012 nilai ROI mengalami penurunan dikarenakan nilai NPM dan TATO di tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan. Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan rasio profitabilitas OPM, NPM atau ROI PT Astra International Tbk tidak konsisten dan dengan menunjukkan persentase naik turun setiap tahunnya selama periode penelitian. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa PT Astra International Tbk belum mampu mengoptimalkan laba atas penjualan dan investasi yang dilakukan tiap tahunnya. Next. Selanjutnya dalam penelitian kinerja keuangan PT Astra International Tbk yang diukur berdasarkan analisis RI dengan pendekatan DU Point System selama periode 2008 sampai 2012 menunjukkan kondisi yang cukup baik di mana nilai RI selalu positif dan fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sudah efektif dalam menggunakan modal biaya modalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu merealisasikan tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham dan investornya. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.